Halo Libra, ini bacaan umum ya, walaupun sifatnya ini sudah channeling dan ini penyaluran pesan yang agak pribadi, lebih dalam lah katakanlah, tidak terlalu dalam. Tetap karena sifatnya umum tidak akan cocok dengan banyak Libra di luaran sana. Dimohon kebijakannya, yang mau bacaan pribadi tidak usah dibawa baper dan tidak usah dibawa drama. Silahkan ke nomor WA saya sudah tertera di deskripsi, saya bikin mudah saja. Dimohonkan kebijakannya, terima kasih ya. Saya akan baca energimu secara umum dulu bagaimana, terima kasih. Ini kamu lagi teges-tegesnya ini. Aduh, lagi nyari kesempatan baru yang tolong yang nggak penting jangan ke gua, tolong yang nggak ada apa, nggak ada tujuannya nggak usah ngomong sama gua, yang kamu itu nggak ada apa yang nggak ada buktinya, yang cuma janji-janji aja, yang cuma ngomong aja, tutup mulut, saya sudah tidak terima omong kosongmu ya. Energi yang saya lihat itu seperti itu, hanya mau melakukan hal yang berguna dan memang ada hasilnya. Saya lihat Libra kebanyakan seperti itu energinya ya. Dan dia itu memang mau mengakhiri apa yang sudah ada sekarang gitu loh. Kelihatannya memang saya lihat ini ada pertikaian terutama dengan orang yang tadinya terkasih ya. Yang tadinya terkasih dalam hidupnya ada ketidakcocokan saya lihat. Jadi si Libra itu sudah mau memutuskan, tidak mau melanjutkan terlalu dalam dan tidak mau ada drama. Putus ya putus, sudah ya sudah gitu loh. Sementara si dia menganggap Libra itu kejam. Si Libra menganggap itu, gua kejam dari mana gitu loh. Memang ini sudah tidak lagi menghasilkan, tidak lagi baik, ya sudah ya. Ini saatnya ditinggal aja gitu loh. Kita putus aja, udah aku mau meninggalkan, bye-bye ya. Ya intinya kayak gitu, walaupun tidak semuanya seperti itu. Kalau saya kemukakan satu persatu nggak kelar nih bacaan, karena ini pasti lama ya. Banyak yang berpikir ini bagaimana menghadapi si Libra. Si Libra juga berpikir ini sebenarnya gimana caranya ini biar paling enggak putusnya itu enak. Paling enggak nanti bisa di tengah-tengah jalan tuh enggak terlalu frontal, enggak terlalu aneh juga, enggak terlalu apa ya, enggak terlalu kejem lah kelihatannya gitu loh. Tapi memang si Libra ini sudah Mbok mau dipikir seperti apa, si Libra itu akan mengambil keputusan tersebut. Saya lihat gitu loh, hanya memikirkan metode atau apa yang akan dia lakukan setelah ini. Yang saya lihat tuh seperti itu ya. Jadi cari kayak perspektif baru, cara pandang baru gitu ya. Bagaimana melalui semua ini, bagaimana mengerjakan ini, bagaimana menghadapi ini dan lain sebagainya ya. Memang Libra itu tujuannya lebih besar, bukan karena semata-mata dia mengambil keputusan itu, langkah itu nggak ada maksudnya gitu loh. Itu bukan gue banget, bukan Libra banget. Saya mohon maaf ya dengan apa yang terjadi. Cuma memang tidak bisa hal ini tetap berjalan. Saya harus mengambil langkah saya sendiri dan biarkan saya seperti itu. Yang saya baca beberapa Libra seperti itu ya. Oke, kita lihat Libra dari segi finansial ya. Finansial bagaimana ini di depan ini bagaimana ya? Karena ada dua kartu, saya tarik dua kartu, tiga kartu keluar. Oke. Dari segi finansial nih benar-benar berpegang ya. Kalau saya lihat ini pengiritan ya. Bukan pengiritan yang seperti itu karena memang dalam situasi yang dia itu harus mempertahankan uangnya ya. Tidak dibilang dia itu pelit ya enggak, foya-foya ya enggak, tengah-tengah lah, moderate ya. Jadi enggak, medium lah ya, enggak terlalu yang ngerem banget tapi enggak terlalu yang loss banget gitu loh. Jadi memang lebih perhitungan aja sekarang, lebih mikir pengeluaran yang baik untuk apa dan disimpan ini sebaiknya juga bagaimana gitu loh. Ada juga yang berpikiran itu mau memperlebar investasi atau saya bisnis ya, saya lihat. Tetapi di sini banyak Libra ini lebih ke arah menyimpannya dulu ya. Lebih ke arah memegangnya dulu, menggenggamnya dulu yang saya lihat gitu loh. Biar seimbang dulu lah, sesuai dengan simbol kamu ya, timbangan. Jadi biar seimbang juga ya. Oke. Apa namanya ini, Raja Tongkat ya. Kreatifnya luar biasa, semangatnya luar biasa, apalagi untuk menghasilkan uang. Yang ada dalam pikirannya itu emang bagaimana uang. Bukan karena sok mata duitan, bukan. Karena memang Libra paham hidup ini
Ya memang uang itu penting. Bukan uang itu segalanya, tetapi uang itu penting gitu loh. Karena bagaimanapun juga segalanya itu mostly gitu ya, 99% ya, 99% ya butuh uang. Nah, jadi dia itu secara realistik, kalau realistis nih, kalau bisa gue itu menghasilkan lebih, kenapa enggak ya? Gue ambil kesempatan itu. Jadi memang energinya nih dia lagi memang pingin bekerja, pingin menambah pundi-pundi ya, itu bukan hal yang salah gitu loh. Kalau saya sih setuju-setuju aja ya, karena emang begitu loh orang hidup ya, nggak patah semangat ya. 5 dan tapi saya emang tahu gitu loh, berusaha sendiri dan orang itu jadi apa ya, melihat si Libra itu tendensinya negatif ya. Karena dengan 5 cawan ini ada satu kesedihan yang disimpan gitu loh. Um, saya lihat beberapa sih nggak bisa bergerak itu aja ya, dan beberapa itu terjebak dalam situasi yang memang dia itu sendiri ya. Katakanlah jika dia harus berjuang sendiri, iya memang. Katakanlah orang nggak peduli atau orang itu nggak tahu maksudnya dia itu apa dengan dia melakukan itu, apalagi untuk hal yang lebih besar, dia sembunyikan dan dia simpan dalam hati. Yang saya lihat Libra seperti itu ya. Sudah ada 5 cawan di sini, 5 koin ya. Semua maknanya di sini itu sedih ya. Yang saya lihat beberapa, saya nggak usah ngomong masalahnya, saya langsung ngomong aja pesan ya yang di sini, karena itu yang mau saya munculkan dari tadi memang. Yang saya dapat dari sini dan saya lihat dari situasi beberapa Libra ya. Memang apa yang kamu itu, apa yang kamu pertahankan gitu, apapun yang kamu punya dan apapun yang kamu usahakan, itu kamu harus benar-benar paham dan ingat betul, ingat itu loh, ingat ya, ingat. Ketika kamu berusaha nggak ada orang di samping kamu dan bagaimana kamu itu benar-benar berdiri dan berlari dan berjalan sendirian, mengusahakan sendirian, bekerja sendirian, kamu harus ingat keringat yang kamu keluarkan, peluh yang kamu keluarkan, kesedihan yang ada, kesendirian yang ada ya, perasaan yang ada itu tidak enak ya. Jadi jangan kamu bersikap konsumtif atau mengeluarkan sesuatu tidak seharusnya atau berkorban demi orang yang hanya bisa meroti kamu sehingga kamu ditinggalkan sendirian. Ya, jadi di sini itu yang saya tekankan adalah ketika kamu membuat pengeluaran dan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau konsepnya itu tidak begitu benar. Saya katakan ini bukan benar atau salah, ya tidak semudah itu dikatakan. Tetapi di sini saya melihat ada sejarah sebelumnya yang membuat kamu itu berbuat atau membuat suatu hal yang tidak populer lah katakanlah. Hal yang tidak sesuai pada tempatnya. Ya, jadi jika kamu emang bisa ngerem itu dari sekarang ya, syukur kalau itu belum terjadi ya, karena emang saya lihat beberapa Libra ini sudah terjadi masalahnya ya. Nah, bagaimana langkah pencegahan bagi yang belum terjadi, bagi yang sudah terjadi, bagaimana kamu bisa meng-up dan bagaimana kamu bisa mengangkat dirimu lagi gitu loh. Karena kamu di sini itu ada Raja Tongkat. Kalau kamu sampai kehilangan semangatmu, kamu terpuruk lagi. Ya, kalau kamu sudah ngeblok dirimu sendiri, waduh kayak nggak ada harapan lagi, ya tertutup lagi. Kamu juga akan merasa sendirian lagi, kamu merasa terkungkung lagi, kamu akan merasa menderita sengsara lagi ya. Nah, pilihan ada di tanganmu karena memang di depan itu jalannya baik. Hanya saja karena ada hal di masa lalu yang menghambat, keputusan di masa lalu yang akhirnya itu menghambat di masa depanmu, apalagi dalam hal finansial, membuat kamu terpuruk. Nah, kamu itu kadang itu tersendat-sendat ke depan. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, ya saya ya mohon maaf, tidak ada lain dan tidak ada bukan, memang harus dijalani. Nah, tapi dari sana paling tidak akan belajar di masa depan itu mengambil keputusan itu lebih bijaksana, lebih baik, dan di filternya itu luar biasa. Oke. Dalam hal karir bagaimana ini si Libra ya? Oke. Dalam hal karir si Libra saya lihat kembali lagi ini ada Raja Tongkat di sini. Di sini ada Raja Cawan ya. Saya sudah katakan tadi jangan menyerah karena karir dan finansial ini kadang agak berhubungan ya, tapi berbeda makna ya. Jadi dalam hal karir itu kamu mulai banyak terbuka tawaran dan kamu itu banyak membuka diri saya lihat pada kesempatan yang ada, pada hal yang bisa kamu kerjakan. Jadi kamu tidak mengungkung diri, tidak
tidak mengkotakkan dirimu itu pada hal yang memang sudah, oh aku bisanya ini, jadi di sana saja. Sebisa mungkin kamu itu cari kenalan baru, cari orang baru, dan kamu itu cari kesempatan baru yang tadinya bahkan itu nggak kepikiran sebelumnya, ya. Sudah ada raja cawan, di sini ada ratu koin, ya. Bagus karirmu ke depan, dilanjutkan, jangan menyerah. Cuma itu kuncinya, jangan menyerah. Saya nggak bisa ngomong lagi. Ya memang itu kunci semua orang gitu loh. Di sini ada kesatria tongkat. Semuanya nanti itu bakal terjadinya cepat ya. Bakal banyak tawaran yang masuk, interview yang masuk gitu loh, panggilan yang masuk. Banyak juga apa namanya, mereka yang tadinya itu adem ayem, bahkan kamu itu sudah taruh lamaran lama tapi nggak dipanggil, tiba-tiba ini ada gitu loh tawaran tersebut sampai kamu lupa ini dari perusahaan yang mana, ini dari orang yang mana gitu ya. Nah saya sarankan kamu benar-benar bijaksana memfilter mana yang terbaik buat kamu, kesempatan mana yang harus kamu ambil ya. Oke, kamu dapat lagi ini tower ya. Nggak disangka-sangka ini. Aduh, saya harus nyampaikan bagaimana ini. Saya pusing menyampaikannya. Bukan saya tidak tahu, tapi harus saya kemas dengan bahasa yang lebih baik bagaimana gitu, yang tidak bermakna itu kamu itu sampai down gitu loh. Karena memang di sini saya sudah intinya kayak begini aja. Kalau sesuatu itu belum terjadi ya, usahakan kamu itu bisa mencegah. Saya katakan tadi karena ini energi kesatria itu energi yang cepat ya. Masalahnya kalau kesatria itu apalagi tongkat sama pedang itu ya, cepat datang cepat pergi ya. Jadi jarang ada kesatria itu yang tinggal, namanya saja belum matang. Dia itu bukan raja ya, dia itu masih kesatria. Jadi yang harus dipahami konsepnya itu seperti itu. Nah, ketika kamu ini ada sesuatu yang menyenangkan dan itu bakal kayak 100% gitu ya, katakanlah itu kesempatannya atau apa. Jangan terlalu kamu itu dibawa yang terlalu dalam gitu. Aku yakin di sini itu mampu dan dan positif ya. Jadi harus kamu pikirkan masa-masa apa yang ada di depanmu, peluang apa yang ada di depanmu, ya pekerjaan apa yang ada di depanmu, sehingga kamu tidak salah pilih, tidak salah menjatuhkan pilihan, tidak salah untuk menjalani atau kamu berproses dalam pekerjaan tersebut, ya. Walaupun itu maknanya udah 1000% kelihatan depan mata, sehingga kamu bisa menghindarkan dari hal yang tidak ingin kamu terjadi, ya. Atau tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya, ya. Karena jika kamu nanti tidak bisa bangkit, itu yang saya susah. Kalau kamu bangkit sih udah tawar mah biasa gitu loh, saya sudah menter ya, saya sudah kebal, saya sudah kuat, nggak masalah gitu loh. Tapi bagi kamu yang nggak bisa mengangkat dirimu sendiri atau susah, nah itu saya yang lebih susah lagi gitu loh, karena saya yang bawakan pesan ya. Dilanjutkan dengan Libra, urusan mantan, hati dan cinta ya. Ada apa di sini? Oke, nah ini ada lagi yang PDKT sama kamu, saya lihat ya. Ini saya lihat benar-benar orang baru ini ya. Nggak nyangka sebenarnya kalau orang itu ini ada yang usianya lebih muda dari kamu. Dan sebenarnya ada dari beberapa dari Libra ini nggak nyangka kalau dia tuh menaruh hati. Terus Libranya juga ada yang, wah kok dia lebih muda tapi suka sama saya gitu loh. Saya melihat orang itu lebih muda atau kamu yang lebih muda ini ya. Oke, ini ada yang akhirnya mengakhiri hubungan ya, Libra. Libra banyak dapat menara ya, siap-siap. Oke, banyak yang mengakhiri hubungannya berakhir. Ini saya lihat ada yang bertahun-tahun, ada yang berbulan-bulan, ada yang dalam perasaannya tapi harus berakhir begitu saja. Dan ini ada, saya rasakan juga energi pengkhianatan juga. Oke, beberapa Libra ini lagi mengusahakan sesuatu untuk melamar seseorang, saya lihat ya. Enggak semua ya, ini sedikit dari Libra karena memang ada beberapa Libra ini yang tidak membuang waktu. Saya lihat di sini Libra yang di sini ya. Oke, Libra yang lain bagaimana ini?
nyaman dengan kesendiriannya, saya lihat tidak terlalu bergeming dengan tawaran yang ada. Dan beberapa dari Libra ini tetap saya melihat ini ada potensi kehamilan. Yang menginginkan selamat, yang tidak menginginkan hati-hati ya. Saya udah pesan kayak gitu aja ya. Dan ada lagi Libra itu yang menemukan soulmate-nya ya dalam waktu dekat ini nih, pas banget jodoh, merasa bahagia. Ya apalagi yang nggak ada, ya sudah itu aja. Nggak usah terlalu bertele-tele, namanya menemukan soulmate apalagi. Ini ada yang lagi berusaha ini ke Libra ya, ada yang mendekati kamu, tapi pelan-pelan banget. Kadang ini kayak yang nggak kerasa kalau orang itu lagi PDKT sama kamu. Kamu nunggunya itu sampai sampai apa ya, sampai berlumut ini kayaknya nih ya. Ini gua kelar jadi tua ini nunggu lu ngelamar gua, nunggu lu nembak gua, nunggu lu itu datang ke gue gitu loh. Rasanya ini kayak yang nggak berujung gitu loh penungguannya ya. Terus yang saya rasakan lagi itu juga beberapa Libra ini lagi berusaha gitu loh. Gimana cara mendekati seseorang ini, ada yang gerilya nih beberapa Libra gitu loh. Tapi ada satu energi yang nggak pede, satu energi yang kurang mengusahakan sesuatu. Jadi biar si Libra itu bisa menunjukkan ke orang tersebut ya kalau dia itu pantas, kalau dia itu emang satu level, hal-hal seperti itu ya. Oke, beberapa Libra yang lain menarik diri dari percintaan. Yang saya lihat itu karena lebih fokus dengan keluarga, ada yang single parent juga. Terus ada juga yang belum fokusnya, ada yang baru sembuh dari sakit hati dan lain sebagainya. Jadi dia ini agak menarik diri dengan energi 4 pedang tersebut. Oke, thank you Libra.